suster, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Biasa yang ke-22, hari Minggu, Kitab Suci Nasional, Tahun Liturgi A. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari Minggu ini kita akan memasuki bulan Kitab Suci Nasional dengan tema Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Bersama Evangeliarium, Kitab Suci akan diarak memasuki gereja, dan selama bulan September, Kitab Suci akan ditatahkan di mimbar dekat altar. Misa pagi ini akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo SCY, Kor dari OMK San Frades, Tata Laksana dari Persekutuan Doa San Frades. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi, diawali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Intensi perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, pertama ucapan syukur bersama Febrianto Situmeyang, mengucap syukur atas kelahiran Emika Gabriela Situmeyang dengan sehat dan selamat. Semoga anak ini senantiasa dalam penyertaan Tuhan dan menjadi anak yang terberkati, dan juga bagi ibunya semoga lekas pulih. Bersama Novi dan Nobel mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria. Dan bersama Hananto Setiawan dan keluarga mengucap syukur atas perlindungan,
dan penyertaan Tuhan dalam penyelesaian usaha keluarga kami. Juga bersama keluarga besar Hasan Salim dan Karuna Lestari mengucap syukur atas perkawinan, pesta emas perkawinan atau 50 tahun hidup perkawinan. Semoga diberkati oleh Tuhan, dianugerahi rahmat kesehatan dan kebahagiaan, serta kasih karunia Allah senantiasa menaungi keluarga. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah berpulang bersama keluarga Linho, mendoakan arwah Bapak Yohanes Edi Hartono, Papa Lodewik, Mak Kok Hua, Nagyo Kia, dan Laurencia Indahwati. Bersama keluarga Bapak Edi Chandra mendoakan ibu dan ayah tercinta Mariana Lauge Moy dan Paito Tio Aseng. Juga bersama keluarga Anwar Salim mendoakan Edi Suryanto Salim, Nedawati Suparmin, Lindawati Tansil, Arnoldus Bonifacius Salim. Semoga Allah menganugerahkan belas kasih dan kerahimannya untuk saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Para romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Sehat semua? Sehat. Puji Tuhan. Pada hari ini kita bersama gereja memasuki minggu biasa ke-22 sekaligus juga pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional 2023. Bulan Kitab Suci Nasional tahun ini mengambil tema Allah Sumber Kasih dan Keselamatan. Kita diundang untuk berjalan bersama Nabi Yunus dan Nabi Yoel untuk menemukan betapa Allah sungguh mengasihi dan sumber keselamatan bagi kita semua. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita, kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati kita mohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
Marilah berdoa. Allah Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala yang terbaik. Penuhilah hati kami dengan kasih akan nama-Mu, dan semoga dengan bertambahnya kesalehan kami, Engkau menumbuhkan kebaikan dalam diri kami, dan dengan tetap tekun kami menjaganya, Engkau berkenan memelihara kebaikan yang telah Kau tumbuhkan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku Kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi cela dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi nama-Nya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadaku. Seperti tanah yang kering dan tandus, yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Demikianlah aku rindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Tuhan Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.
damai, mulutku memuji-muji. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku dalam maut-maut dan dalam naungan sayap-Mu. Aku bersorak-sorai, jiwamu melekat kepadaku, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku haus akan Engkau, ya Tuhan Allahku. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua,
imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, normalnya manusia itu tidak menyukai penderitaan. Kalau ada yang menyukai penderitaan, itu biasanya tidak normal. Tetapi setiap orang tidak menyukai yang namanya penderitaan. Kalau bisa, setiap orang menghindari yang namanya penderitaan. Bahkan ada orang juga khawatir kalau hidupnya menderita. Itu adalah sesuatu yang wajar. Menjadi tidak wajar kalau menikmati penderitaan. Tetapi umumnya seperti yang saya katakan tadi, orang tidak menyukai penderitaan. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, lahir semua ada. Ketika muda, kaya raya, tua, foya-foya, mati, masuk surga. Itu impian setiap orang. Tetapi faktanya dalam kenyataan hidup kita tidak demikian. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Petrus juga menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya, jalan Mesias, jalan penebusannya itu mesti dilalui dengan cara yang tidak umum, tidak lazim, yaitu lewat penderitaan, bahkan kematiannya. Ini menarik kalau mencermati bacaan pada hari Minggu yang lalu. Petrus dengan kemantapan, dengan penuh keyakinan mengakui Yesus, "Engkaulah Mesias." Dan pada saat itu Yesus mengatakan, "Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat." Sebuah tanggung jawab dan kepercayaan luar biasa diberikan oleh Yesus kepada Petrus. Tetapi mengapa hari ini berbalik 180 derajat menjadi Petrus yang berbeda? Bahkan kalau minggu lalu Petrus dipuji oleh Yesus, hari ini malah dihardik dengan kata-kata, "Enyahlah engkau iblis." Sebuah kata-kata yang begitu tajam, menusuk. Dan tentu saja kalau Petrus ada di situ kaget. Kok Yesus berbicara seperti itu? Yesus sesungguhnya mengundang Petrus dan juga para murid yang lain untuk melihat kembali apa makna Mesias itu. Bagi Petrus, para murid yang mengikuti Yesus dan semua orang kebanyakan
pada zaman itu mulai melihat bahwa Yesus itu luar biasa, mampu menyembuhkan, mampu mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati. Dan inilah membangkitkan pengharapan bahwa Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel, para murid juga di dalamnya, dari penjajahan bangsa Romawi. Mesias yang akan memimpin secara politik, menggulingkan kekuasaan penjajah dan mendirikan sebuah kerajaan yang penuh kejayaan. Itulah yang membuat Petrus dan para murid bersemangat untuk mengikuti Yesus. Tetapi ketika tiba-tiba Yesus berbicara tentang mesianik yang sangat sungguh berbeda, bahkan lewat sebuah penderitaan, kemanusiaan Petrus tidak bisa menerima. Dan Yesus menghardik, "Enyahlah engkau iblis." Kata-kata ini mengingatkan kita ketika Yesus menghardik iblis yang menggodanya di padang gurun. "Enyahlah engkau iblis." Dan itu terulang kepada Petrus. Pikiran manusia itu adalah sebuah godaan yang bisa jadi menjauhkan Yesus dari niat atau misi atau tujuan hidupnya datang ke dunia, yaitu menyelamatkan manusia lewat jalan penderitaan. Tentu saja kesalahan Petrus jelas bahwa dia belum berpikir sebagai murid Yesus yang sejati, tetapi masih seperti manusia kebanyakan. Petrus yang sebelumnya mendapat karunia pengetahuan ilahi tentang Mesias, tetapi justru hari ini sebaliknya berpikir yang sangat berbeda. Apakah Yesus salah memilih Petrus sebagai batu atau pondasi gereja? Apakah Yesus salah pilih? Tidak. Yesus tidak pernah salah pilih. Tetapi justru Yesus mengundang Petrus dan para muridnya belajar untuk memurnikan diri, untuk sampai kepada pengertian akan rencana keselamatan Allah yang sangat berbeda dengan cara berpikir duniawi. Dalam bacaan pertama juga dengan jelas dikatakan Nabi Yeremia merasa dijebak oleh Tuhan. Ketika dia dipilih menjadi nabi, dia juga berpikir seperti Petrus berpikir, bahwa menjadi utusan Allah itu mempunyai kuasa, akan diterima, dan dia mempunyai status yang dihormati oleh orang-orang yang kepadanya Allah mengutus. Tetapi nyatanya tadi dengan jelas dia mendapat celah, cemoohan. Maka Yeremia merasa diprank oleh Allah. Yeremia merasa, wah kena prank ini oleh Allah, diprank oleh Allah, ditipu oleh Allah. Tetapi nyata-nyatanya Yeremia kemudian menemukan bahwa meskipun aku merasa lelah, meskipun aku juga terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Tetapi Allah lambat laun menuntun Yeremia bahwa menjadi seorang utusan Allah itu mempunyai konsekuensi. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, itulah panggilan kita sebagai pengikut Yesus. Itulah konsekuensi kita memilih untuk mengikuti Yesus. Bahwa ada resiko-resiko penolakan, cemoohan, penderitaan, bahkan kematian. Bukan berarti kita mencari-cari penderitaan. Mengikuti Yesus tidak berarti mencari-cari penderitaan, tetapi berani menghadapi setiap penderitaan. Yesus dengan jelas mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Kalau kita ingin mengikuti Yesus, kita tidak berjalan di depan seperti Petrus yang ingin mengarahkan kehendak Allah. Jangan begitu Tuhan, aku pengennya begini. Tidak. Yesus menarik Petrus ke belakang supaya dia mengikuti
seperti yang Yesus lakukan dan alami. Dan faktanya demikian. Petrus dan para murid toh akhirnya juga menatap kemartiran seperti yang Yesus alami. Dan oleh darah para martir itulah bertumbuh gereja ribuan tahun hingga saat ini. Dan kita yakin bahwa gereja ini akan terus hidup sampai akhir zaman. Betul bahwa gereja itu kudus karena Allah yang menguduskannya. Tetapi isi gereja itu adalah para pendosa. Kita ini para pendosa yang ada di dalam gereja yang kudus. Maka tidak heran bahwa gereja kok gitu, orang Kristen kok gitu. Ya karena kelemahan kita masih seperti Petrus itu, masih punya pikiran-pikiran manusiawi. Masih mencoba bahwa mengikuti Yesus itu pertama-tama hanya ingin menemukan kebahagiaan. Maka kalau kita datang ke gereja, merayakan Ekaristi, merayakan misa, ikut ibadat, ikut persekutuan doa, dan masih berpikir akan hanya untuk memuaskan diri kita, hanya untuk menemukan solusi, maka siap-siaplah akan menemukan kekecewaan dalam mengikuti Yesus. Tetapi kalau kita datang ke gereja, kita berdoa, bersekutu, mohon supaya Tuhan menyertai ketika kita memikul salib kita berjalan, maka yakinlah kebahagiaan itu ada pada saatnya karena kita berani mengikuti berjalan bersama Yesus. Penderitaan itu, kalau itu ditanggung bersama Kristus, akan ada kebangkitan. Kematian Yesus tidak hanya berhenti ketika dia menderita dan wafat, tetapi ada kebangkitan. Maka itulah pengharapan kita. Mengikuti Yesus juga ada sebuah pengharapan. Dan panggilan kita sebagai orang Kristen berani menghadapi setiap penderitaan oleh karena kita murid Kristus, karena kita hidup seperti Kristus hidup. Penderitaan tidak pernah mengalahkan kita sebagai manusia yang dipilih oleh Tuhan, justru semakin meneguhkan panggilan kita. Maka seperti bacaan kedua yang ditegaskan oleh Rasul Paulus, saudara-saudariku yang terkasih, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang sejati. Panggilan kita untuk mempersembahkan hidup kita, untuk mengikuti kehendaknya di dalam setiap peristiwa hidup kita, dalam setiap pergumulan hidup kita. Tentu ada kesulitan, tentu ada tantangan. Maka mohonkanlah rahmat supaya Allah tetap setia mendampingi kita. Jangan takut untuk memanggul salib, tetapi mohonkanlah kekuatan dan mohonkanlah supaya Yesus menemani setiap salib-salib kita, setiap pergumulan hidup kita, setiap kesulitan hidup kita, dan yakinlah kita akan sampai pada kebangkitan hidup kita. Mari kita mohon supaya kita yang lemah ini, yang rapuh ini, para pendosa ini diberi rahmat untuk memahami kehendak Allah. Biarlah kehendak Allah yang terjadi, bukanlah kehendakku. Ketika kita mencocokkan hidup kita dengan kehendak Allah, maka disitulah rahmat dan berkat Allah tercurah di dalam hidup kita. Dimuliakanlah Allah kini dan sepanjang masa. Mari kita bangkit berdiri, kita tanggapi sabda Tuhan dengan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku." Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Yesus Kristus Putranya, agar kita mampu menyertainya dalam langkah hidup kita. Bagi Bapa Suci, para uskup, imam, dan pemimpin umat, semoga mereka mampu memberi teladan dan menjadi saksi bagi umatnya dalam hal menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin dan tokoh umat yang dijauhi serta dicemooh karena mewartakan keadilan dan kebenaran, semoga Allah menyertai mereka supaya tetap tabah, setia, dan tetap berjuang mempertahankan keadilan dan kebenaran. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkekurangan, miskin, dan terlantar, semoga Allah Bapa memberikan kekuatan dan ketabahan kepada mereka dalam keadaan sekarang ini, agar segera terbebaskan dari penderitaan dan kesulitan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita berani menyangkal diri dan memanggul salib sehari-hari, sehingga layak mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang makasih, kami juga bersyukur bersama Febrianto Situmeyang atas kelahiran putrinya Emika Gabriela Situmeyang. Semoga Engkau menganugerahkan kesehatan dan keselamatan penyertaan-Mu untuk anak ini, dan juga bagi ibu yang melahirkannya, semoga lekas Engkau pulihkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama Novi dan Nobel mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, dan bersama keluarga Hananto Setiawan, semoga Engkau senantiasa menganugerahkan perlindungan, penyertaan, dan keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur juga atas rahmat, kesetiaan, dan cinta kasih selama 50 tahun perjalanan perkawinan saudara kami Hasan Salim dan Karunia Lestari. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian abadi, kedamaian, dan kebahagiaan sejati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Juga kita berdoa bagi Romo Paroki kita, Romo Yosep yang sedang sakit. Semoga Allah memulihkan kesehatannya, memberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi sakit, sehingga dia sungguh merasakan kebaikan Tuhan di dalam saat-saat sakitnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga rahmat-Mu hari ini memampukan kami memanggul beban salib dan tanggung jawab kami setiap hari. Berkenanlah mendengarkan permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan, semoga persembahan suci ini selalu membawa berkat yang menyelamatkan bagi kami, agar karya keselamatanmu yang dilaksanakan dalam misteri ini menjadi sempurna karena kuasa-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Emeritus Aloysius dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan pada hari ini, Bapak Yohanes Edi Hartono, Papi Lodewijk Makwowa, Nagyokia Laurencia Indahwati, Ibu Mariana Lau Kek Moi, dan Bapak Paito Tiao Sie Aseng. Juga kami berdoa untuk Edi Suryanto Salim, Nedawati Suparmin, Lindawati Tansil, dan anak Arnoldus Bonifacius Salim. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Berawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berbagi damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan.
Marilah kita berdoa. Tuhan, setelah dipulihkan oleh roti perjamuan surgawi, kami mohon padamu semoga santapan cinta kasih ini meneguhkan hati kami dan mendorong kami untuk melayani-Mu dalam diri saudara-saudari kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Michael Jeffrey Antonius, putra dari Antonius Suyanto dan Halimah, dari lingkungan Fransiskus Paroki Santo Petrus Kenten Palembang, dengan pasangannya Yohana Valois Jennifer, putri dari Hasan dan Artanti, dari lingkungan Bernadette Paroki Santo Petrus Kenten Palembang. Misa perkawinan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2023 di Paroki San Frades. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Jadwal baptis kanak-kanak. Pertemuan bagi orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada tanggal 3 September di ruang Angela Merici, pukul 1 siang. Penerimaan sakramen baptis tanggal 10 September di gereja pukul 10. 3. Sarasehan komunitas orang tua diberkati. Tim katekese mengundang para anggota OTD dan juga lansia yang berusia 55 tahun ke atas yang mau bergabung dalam komunitas OTD untuk hadir pada tanggal 17 September dalam misa pemberkatan pengurusan OTD pukul 8. Setelah misa, kegiatan dilanjutkan dengan sarasehan dengan tema Aku Mau Dekat dengan Yesus dan Makin Kudus di Balai Paroki PIC Ibu Indarti dan Bayu. 4. Misa syukur penyegaran janji nikah. Sie Kerasulan Keluarga mengundang Bapak dan Ibu pasutri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Juni sampai dengan September untuk hadir dalam misa kudus penyegaran janji nikah yang akan kita lakukan pada tanggal 24 September pukul 8 pagi. PIC Michael dan Sophia. 5. Lomba lektor dan mazmur berbahasa Mandarin. Komunitas liturgi Mandarin Paroki Hati Kudus menyelenggarakan lomba lektor dan mazmur berbahasa Mandarin pada tanggal 24 September. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Ibu Vera dan tim liturgi. 6. Penerimaan dana. Misa hari terkasih, demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Tetap setia menjalankan protokol kesehatan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Ada tambahan pengumuman. Saya tidak tahu apakah PMKRI masih membuka stand di depan.
tapi mereka mengajukan proposal. Adakah? Ada. Mereka sedang mencari dana untuk mendukung kegiatan aktivitas PMKRI atau PMKRI itu kepanjangannya apa ya? Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Mereka adalah orang-orang muda kita yang berkiprah dalam ormas-ormas yang tentu saja menjadi tulang punggung masa depan gereja di dalam kehidupan masyarakat. Maka silakan mendukung aktivitas mereka, perjuangan mereka dengan melihat dan membeli produk-produk yang mereka siapkan. Yang kedua, saya ingat tanggal 30 Maret 2022 di dalam gereja ini saat perayaan misa, pemberkatan minyak krisma dan pembaruan janji imamat, Sekretaris Keuskupan waktu itu Romo Widi mengumumkan surat keputusan penugasan saya di Paroki Santo Franciscus de Sales ini sebagai pastor rekan paroki. Dan kemarin pada tanggal 31 Agustus 2023 saat perayaan tahbisan imam dan diakon di Katedral Santa Maria Palembang, Sekretaris Keuskupan Romo Alex mengumumkan surat pembebasan tugas saya sebagai pastor rekan di Paroki Santo Franciscus de Sales ini. 1 tahun, 5 bulan, dan 2 hari saya boleh tinggal bersama Anda di paroki ini, memberikan pelayanan sebagaimana mestinya sebagai seorang imam. Maka saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini dalam perjumpaan, dalam pelayanan, di dalam seluruh gerak bersama sin unum kita sebagai warga paroki Santo Franciscus de Sales ini. Saya juga mohon maaf kalau dalam pelayanan selama ini ada tutur kata, perilaku, tindakan dan sikap saya yang tidak berkenan di hati Anda sekalian. Dan yang keempat, saya mengucapkan selamat datang kepada Romo Florentinus Heru Ismadi, mewakili Romo Paroki yang sedang sakit. Selamat datang untuk melayani umat di Paroki Santo Franciscus de Sales ini. Silahkan mohon berdiri. Romo Heru membuka maskernya, nanti bisa berkenalan. Oh, nanti aja ya membuka maskernya. Dan yang terakhir saya mohon pamit. Saya akan meninggalkan paroki ini tanggal 6 September atau hari Rabu mendatang untuk memulai tugas pelayanan baru di Yayasan Pendidikan Katolik Leo Dehon yang mengelola SD, SMP, SMA Santo Antonius, Jakarta Timur. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf dan mohon pamit. Tentu ada banyak hal yang saya rasakan, yang saya alami, dan rasa kasih yang betul-betul saya terima di paroki ini. Maka sekali lagi terima kasih, dan terima kasih. Romo itu biasa pindah, Romo itu biasa berganti. Maka tetaplah setia, tetaplah bersatu seperti prinsip paroki kita, sin unum. Karena yang menyatukan kita bukan Romo pertama-tama, tetapi Allah adalah kasih yang menyatukan kita. Kami para imam hanyalah instrumennya, hanya alatnya untuk menyampaikan kasih Allah itu. Maka sebagai ungkapan syukur bahwa semuanya itu oleh karena kasih Allah, saya ingin menutup kata-kata perpisahan, jangan perpisahan ya. Ya apalah namanya, dengan sebuah lagu yang mengungkapkan betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu murah hati, dan semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Judulnya Berkat Kemurahan. Kalau ada yang bisa bernyanyi, mari kita bernyanyi bersama. Kau hiasi kehidupanku
dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oke. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya kasih. Aku hidup terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, teramat. Sekali lagi terima kasih. Maaf, malah tidak jadi menyanyi. Lagu ini memang sangat berkesan bagi saya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf dan mohon pamit. Para romo, para suster, saudara-saudari yang terkasih, saya sebenarnya kalau dikatakan romo baru, ya baru di sini, tetapi sebenarnya stok lama. Saya pernah tugas di sini tahun 2006, berarti 17 tahun yang lalu saya di sini. Nama saya Romo Heru, saya mulai tanggal 1 ini ditugaskan untuk menjadi pastor rekan di sini. Bapak Ibu saudara-saudari, tentu saya tidak akan menggantikan Romo Edi di hati Bapak Ibu semua. Dia tetap di pusat hati Bapak Ibu semua. Saya cukup di pojokan saja. Kalau di pojokan makannya lebih banyak biasanya. Terima kasih, kita akan selalu berada dalam saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mendukung di antara kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Maka mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan untuk perjalanan hidup kita. Juga terima kasih Romo Laurentius Suwanto sebagai pimpinan SCY untuk wilayah Jakarta, wilayah Palembang. Yang menemani kita juga atas ungkapan kasih yang selama ini saya terima bersama SCY di wilayah Palembang ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati seluruh niat baik, rencana, pekerjaan, pelayanan, hidup dan keluarga kita dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih,
Pergilah dalam damai, kita semua diutus, misa sudah selesai.